Oke, shalom semuanya. Oke. Sebagian yang baru nyampe tadi pagi boleh angkat tangan? Oke, ada sepertiga. Yang udah nyampe dari kemarin? Ya, puji Tuhan lebih banyak ya. Yang baru nyampe tadi pagi mungkin belum sempet tidur, baru dari perjalanan naik bus dan segala macam. Kita berdoa kekuatan kita akan tetap fresh, segar dan tidak turun. Amin. Oke, hari ini kita akan sama-sama belajar tentang seberapa kekuatan yang namanya anggur manis sampai ke orkestra. Ya, kita akan belajar yang tadi teman-teman ngelakuin waktu sesi Ibu Iin, ada Ibu Iin di tempat ini. Kita sama ya, ini jemaatnya sama nggak, Tian? Tian, sama ya? Sama ya, yang tadi bareng sama Bu Iin dan tadi dipimpin Karolis. Itu adalah mungkin sedikit dari kalian udah praktek. Dengan kalian semua bergerak seirama, dengan kalian semua bergerak bersama, dengan satu irama, dengan satu gelombang, itu sudah praktek yang namanya anggur manis atau orkestra. Nah, hari ini kita akan belajar dasar firman-Nya. Kenapa itu sangat penting dan kenapa itu sangat ajaib, dampaknya seperti apa. Kita akan belajar kekuatan dari anggur manis dan orkestra yang ilahi. Kita akan sama-sama lihat kenapa bahkan seluruh Alkitab pun banyak memberi contoh-contoh tentang yang namanya anggur manis dan orkestra. Bedanya apa antara anggur manis dengan orkestra? Sebenarnya yang lebih simpelnya itu kalau anggur manis itu kita secara personal bisa bawa ke Tuhan. Apapun kondisi kita bisa bawa ke Tuhan, sesuatu yang Tuhan bisa nikmati. Jadi harus selera Tuhan. Saya mau tanya, bersungut-sungut selera Tuhan bukan? Tapi kalau kondisi kita sangat tidak enak, kita mengucap syukur, ucapan syukur selera Tuhan bukan? Itu salah satu contoh simple anggur manis. Tapi kalau orkestra itu gak bisa sendiri. Gak ada yang namanya orkestra sendiri, main piano sendiri, dirijen sendiri, dia aransemen lagu sendiri, dia vokal sendiri, suara 1, 2, 3, 4 gak bisa. Orkestra itu harus melibatkan sebanyak mungkin elemen, sebanyak mungkin orang, sebanyak mungkin media. Itu namanya orkestra, sebuah harmoni. Kita akan lihat satu-satu. Kekuatan dari anggur manis. Boleh slide yang pertama? Apa kekuatan dari anggur manis itu sebenarnya? Di Alkitab sangat banyak. Bahkan saya berani pastikan seluruh orang dan pahlawan-pahlawan iman di Alkitab pasti punya anggur manis di hadapan Tuhan. Saya tadi coba baca. Teman-teman mau tahu, saya panggil teman-teman aja ya, kan kita seumuran ya, masih muda semuanya. Termasuk Oma udah pindah ya. Dan waktu saya baca, teman-teman mau tahu gak sih yang namanya jenis atau varietas anggur itu ada berapa? Kira-kira ada berapa? Saya cuma tahu 3 kak. Anggur merah, anggur hitam, anggur hijau gitu. Cuman tahu itu yang kita sering lihat. Ternyata ada 10.000 jenis anggur di seluruh dunia. Jadi itu sangat kaya. Ada jenis anggur yang khusus untuk wine. Ada jenis anggur yang khusus untuk dimakan sebagai buah. Ada jenis anggur yang kulitnya tipis. Jadi sangat banyak. Ada 10.000. Jadi gak pernah masalah kalau engkau punya anggur manis beda dengan saudaramu. Itu Tuhan bisa nikmati setiap anggur manis dari setiap pribadi yang berbeda. Kekuatan anggur manis di Alkitab itu salah satu yang paling powerful itu adalah meredakan hati raja. Tiba-tiba hati raja yang sedang gusar, hati raja yang sedang resah, hati Tuhan yang sedang galau, karena melihat ada satu anaknya nari dengan sikap hati yang sangat sweet, tiba-tiba hati Tuhan tuh diredakan dan dilunakkan. Siapapun dari kita, bahkan para jiwa baru, petobat baru, itu bisa bawa anggur manis buat Tuhan. Di Alkitab ada sangat banyak contoh-contoh orang yang bisa bawa anggur manis dan hidupnya seketika berubah. Bisa meredakan hati Tuhan, bisa meredakan hati raja. Salah satu contoh yang saya tulis di situ itu Maria. Hari itu Tuhan galaunya minta ampun karena dia akan masuk penyalipan. Tapi dia bawa sebuah penyembahan. Dan waktu saya diceritain Tuhan ini, hati saya gak tahan. Tuhan bilang, nak,
Jangan pernah kamu berpikir anggur manis itu pasti ujungnya kamu dipuji. No. Seringkali kadang ketika kita bawa anggur manis, yang ada adalah kita dapat cacian orang, omongan orang. Maria mengurapi kaki Yesus, semua murid-murid Tuhan ngomongin dia. Murid Tuhan loh, bukan orang jahat. Murid Yesus yang jalan sama Yesus, yang juga tahu kebenaran. Itu ngomongin Maria ketika Maria menuangkan narwastu buat Tuhan. Dan itu tuh bau yang Tuhan sangat bisa nikmati ketika hatinya sedang galau dan resah. Gak ada yang ngerti kegalauan hati Tuhan waktu itu, bahkan even murid-muridnya. Tapi anggur manis Tuhan adalah pribadi-pribadi yang bisa ngerti apa yang terdalam di hati Tuhan. Denyut dan getar yang paling halus yang bisa ditangkap. Dan itu membuat Tuhan gak bisa lupa. Kisah Maria ini dicatat dan harus diceritakan sampai hari ini, mengiringi kisah karya salib. Alkitab mencatat seperti itu. Apa kekuatan anggur manis? Kekuatan anggur manis juga yang saya sangat suka, itu adalah peperangan kita akan jadi peperangan raja. Musuh kita akan jadi musuh raja. Contohnya siapa? Esther. Esther itu terjepit karena bangsanya akan dihabiskan. Satu bangsa itu mau dihabiskan oleh Haman. Tapi hari itu kitab Esther mencatat dia menyajikan anggur sampai 2 kali. Dan raja bahkan bertanya, ketika raja meminum anggur dari Esther, raja bertanya, mau apa engkau Esther? Diulang lagi ayatnya. Ketika raja menikmati anggur dari Esther, raja kembali bertanya, Esther engkau mau apa? Separuh kerajaan aku beri. Ketika, harus ada kalimat ketika raja menikmati anggur dari Esther. Hari itu, sebuah anggur manis yang diangkat itu bisa membebaskan satu bangsa. Sedahsyat itu. Hari ini apa yang engkau bawa di hadapan Tuhan? Lebih sering anggur yang manis, atau anggur yang agak sepet, atau anggur yang hambar, atau bahkan anggur liar? Alkitab mencatat ada namanya anggur liar, yang gak bisa dinikmati, harus dilepai dan dibuang. Ajaib banget teman-teman kalau kita bisa tahu selera Tuhan. Anggur manis yang bisa meredakan hati Tuhan, dan anggur manis yang bisa membuat kepala musuhmu itu disulakan dan diberikan semua hartanya buat hidupmu. Itu Esther loh. Seajaib itu. Ini gak cuma sekedar anggur manis berarti nari dengan senyum, nari dengan tidak salah-salah. Anggur manis berarti bersikap manis di hadapan Tuhan. No. More than that, lebih dari itu. Sampai di dalam hatimu engkau gak menyayangkan nama baik. Sampai di dalam hatimu bahkan engkau berkata, aku lahir untuk hidupku dicicip dan dinikmati Tuhan. Esther, engkau mungkin lahir untuk masa seperti ini. Sedahsyat itu anggur manis. Jadi kalau ini ada dari 38 provinsi, mungkin ada satu masa provinsimu cawan kedurjanaannya sangat tinggi. Di situ ada pelacuran, di situ ada pemberontakan, di situ ada penyembahan berhala yang sangat mengerikan. Di situ ada berbagai macam yang mendukakan hati Tuhan, yang harusnya sudah ada cawan murka Allah. Tapi ketika anggur manis itu naik, engkau doling dengan ngerti denyut Tuhan, bukan karena sudah dibagi jadwal. Engkau lakukan doa 24 jam yang selama ini diposting oleh Pak Daniel Ferry, dan engkau lakukan itu enggak karena terbiasa. Engkau bahkan ikut Zoom dengan meraba denyut hati Tuhan. Itu akan membuat anggur manis itu tiba-tiba naik. Dan ketika tiba-tiba hari itu engkau ditunggu oleh rajamu, dan rajamu menikmati anggur manis dari hidupmu, dia akan bertanya, engkau mau apa? Engkau mau seluruh Sulawesi, ku beri kepadamu untuk dituai. Engkau mau apa? Engkau mau seluruh Sumatera, ku beri untuk jadi
lawatan dan jarahan jiwa-jiwa buat engkau. Tapi masalahnya, anggur jenis apa yang kita bawa di hadapan Tuhan? Engkau mau musuhmu jadi musuhnya Tuhan? Peperanganmu jadi peperangan Tuhan? Ngerti selera rajamu dan anggur manismu. Jangan sampai berhenti. Lalu kekuatan anggur manis, ini yang ibu sebenarnya pernah bagikan di Kidung Agung 2. Pohon ara mulai berbuah, Kidung Agung 2 ayat 13. Pohon ara mulai berbuah dan bunga pohon anggur semerbak baunya. Ini kisah percintaan mempelai dengan mempelai pria. Bangunlah manisku, jelitaku, marilah. Dan bau anggur manis itu adalah bau yang disukai Tuhan dan membangkitkan gairah Tuhan. Gairah seorang raja kalau sudah dibangkitkan, jangankan minta apapun. Engkau akan memiliki pribadinya, engkau akan bisa sangat menyatu dengan pribadinya. Ini bau yang Tuhan suka. Masalahnya, anggur manis itu tidak lahir dari proses yang enak. Saya sudah disclaimer di awal, anggur manis itu harus ngelewatin peremukan. Tidak ada yang namanya anggur terbaik tanpa buah anggur itu mengalami peremukan. Di dalam, baik itu di dalam kilangan maupun itu dalam proses, dan ceritanya panjang sampai itu bisa menjadi anggur manis. Dipetik, dihancurkan di kilangan, direndam, tunggu mengendap, dipindahkan, prosesnya panjang. Nggak dalam semalam seringkali. Digoncangkan. Tuh ada sangat banyak jenis anggur, tidak ada waktu untuk menjelaskan itu. Tapi hidup yang mau melewati proses, engkau adalah orang yang paling punya potensi buat bisa memeras anggur manis terbaik buat Tuhan. Tanpa proses gak ada anggur manis. Dan bukan sering kali lah, selalu lah, anggur manis itu pasti hasil proses. Gak ada yang instan. Kalau yang instan itu namanya Oki Jelly Drink ya. Minum kebanyakan bisa bikin mendatangkan penyakit dan batuk-batuk. Tapi kalau anggur murni itu pasti melewati proses. Kita akan masuk ke perusak anggur manis. Ini salah satu yang menjadi warning. Tuhan pernah kasih ayat ini. Yesaya 22 ayat 1. Dulu engkau murni, tetapi sekarang sudah bercampur. Seperti perak bercampur logam yang tidak berharga. Sorry typo. Seperti anggur bercampur air. Terjemahan lain berkata juga gak enak. Your best wine mixed with water. Terjemahan lain berkata lagi tidak enak. You were like good wine, but now you are only water. Hambar, terlalu banyak campurannya, terlalu banyak rutinitasnya. Jadi anggurnya udah gak berbobot, sudah hambar. Di sini engkau yang pasukan senior atau engkau sudah pelayanan sangat lama, engkau sudah WL cukup lama, engkau sudah nari cukup lama, masih tanya Tuhan gak setiap kali mau pelayanan? Masih tanya Tuhan gak gerakan apa yang kau mau pakai, lagu apa yang engkau mau pakai? Masih tanya Tuhan gak aku pakai baju apa ya yang engkau suka hari ini? Atau semuanya sudah terlalu biasa dan rutinitas. Dan Tuhan cerita ini sampai sangat sedih. Tuhan berkata, nak, harusnya gereja-gerejaku itu penyedia anggur-anggur manis terbaik di akhir zaman. Tapi hari ini yang aku dapati adalah mereka terlalu banyak bercampur dengan politik, dengan harus terlihat baik, dengan harus memikirkan jemaat, harus begini, harus begitu. Terlalu banyak campuran di dalam setiap mempelai-mempelaiku. Aku gak bisa dapati anggur yang aku rindukan lagi seperti di zaman mungkin jemaat mula-mula atau ketika gereja itu cinta mula-mula dengan Tuhan. Perusak anggur manis salah satunya adalah kehambaran atau terlalu banyak bercampur. Dan kita mesti cek setiap kita masing-masing.
kita sudah bercampur, campurannya bisa macam-macam. Bisa tadi bercampur rutinitas. Orang pragmatis akan kendalanya seringkali bercampur rutinitas. Orang koleris akan bercampur dengan ambisi. Teman-teman, ingin memberikan yang terbaik buat Tuhan itu seringkali tipis dengan ingin jadi yang terbaik dan tidak mau kelihatan jelek. Masalahnya seringkali cerita-cerita di Alkitab adalah mereka yang kasih anggur manis seringkali terima yang sebaliknya, nggak terlihat bagus. Daud ketika nari-nari di hadapan Tuhan nggak kelihatan bagus, kelihatan celana dalamnya, diomongin istrinya. Tapi Tuhan terpikat. Gak gampang untuk memilih jalan jadi pribadi-pribadi penyedia anggur manis. Tapi sekali lagi berkatnya itu luar biasa. Saya berharap ini tidak terlalu berat buat kita semua. Ini sesi terakhir. Anggur yang bercampur air itu bukan anggur manis. Dan pertanyaannya hari ini, kapan setiap kita menyajikan anggur terbaik untuk Tuhan? Engkau yang bisa jawab. Bahkan saya dengan semua kesadaran dan berusaha ngaca, anggur terbaik saya tuh bukan hari ini. Ketika saya sudah diberkati, ketika saya sudah punya jemaat yang luar biasa, ketika saya dipercaya khotbah, hari ini mungkin anggur saya tidak semanis ketika dulu saya belum punya apa-apa. Ketika Tuhan belum angkat saya tahu artinya punya satu jubah, dan saya angkat itu dengan ucapan syukur dan hati yang benar-benar ngerti bahwa dianugerahi. Sekarang jubah saya banyak. Saya gak bisa menghargai seperti saya menghargai dulu. Dulu disuruh khotbah, awal-awal disuruh sharing 3 menit, itu gemetaran, gak bisa tidur mungkin berhari-hari. Tapi sekarang sikap hatinya udah gak sama. Sudah gak sebergetar dulu. Minta anugerah untuk benar-benar kita sampai kapanpun didapati jadi penyedia anggur manis. Kenyamanan itu seringkali membuat anggur kita hambar, teman-teman. Satu lagi perusak anggur manis. Dan sebenarnya saya cukup penasaran, kenapa ya semua orang yang ngasih anggur manis dan orkestra terbaik pasti dihantam dengan habis-habisan sama roh ini. Rubah perusak anggur manis. Kidung Agung 2 ayat 15. Kidung Agung 2 ayat 15. Kalau ada di PPT bisa ditampilkan. Tangkaplah bagi kami rubah-rubah itu, rubah-rubah yang kecil yang merusak kebun-kebun anggur, kebun-kebun anggur kami yang sedang berbunga. Waktu saya baca ayat ini di Kidung Agung ini, di tengah raja dan mempelai sedang berkasih-kasihan dan saling menikmati dan menyuapi anggur, ada sebuah pesan yang cukup berbahaya. Saya dulu gak terlalu merasa ayat ini penting, sampai di ketika satu momen yang lalu di Mahanaim itu kami punya kelas yang melayani orang-orang dari berbagai latar belakang, termasuk salah satunya dari orang-orang yang dari aliran sesat. Ya, salah satu dari mereka datang ke tempat ini, gimana ceritanya panjang, tapi ditangkap Tuhan. Sampai akhirnya mungkin juga saya nggak tahu ada di sini atau di ruangan lain, ikut retret dan sudah jadi pasukan juga. Dan dia cerita, dia salah satu mantan dari aliran sesat itu, yang cukup besar lah. Dan dia berkata, Bu, teman-teman saya yang belum bertobat, mereka adalah mereka punya satu pasukan namanya Rubah Perusak Anggur Manis. Nama pasukannya itu, kalau kita kan pasukan terdahsyat, kita memberi nama kita pasukan. Dari pihak musuh, mereka juga bikin pasukan. Nama pasukannya pasukan Rubah. Benar-benar ngambil ayat ini. Pasukan Rubah yang merusak para penyedia anggur manis atau kebun anggurnya Tuhan. Tugasnya ngapain? Mencari orang yang mencintai Tuhan, mencari orang yang selalu rindu ngasih yang terbaik buat Tuhan, dan dicari di mana titik lemahnya. Di situ akan dilempari senjata-senjata dan
tiba-tiba di dalam jiwa atau rohnya itu, tiba-tiba ada sebuah blok. Saya nggak tahu lah mereka merapal mantra atau apa, saya nggak terlalu mau tahu dan nggak penting buat saya. Ketika anggurnya sudah mulai sedikit hambar, harus turun sedikit, itu langsung bisa diserang. Dan orang ini berkata, "Bu, yang diincar di Mahanaim itu si ini, si ini, si ini." Saya tahu itu orang-orang yang jenderal-jenderal yang penyedia hidangan terbaik buat Tuhan. Ternyata ada jenis pasukan roh ini yang memang ngincer engkau para penyedia anggur manis. Sampai saya pernah khotbahkan dalam satu session, mereka para penyedia hidangan terbaik yang ditembak sama iblis. Ini beberapa orang-orang yang memberikan hidangan tak terlupakan buat Tuhan. Ada Habel, ada Abraham, ada Elia, ada Daud, Salomo, ada Maria. Perjanjian baru sampai perjanjian lama, wanita dan pria, raja bahkan orang biasa, bahkan orang yang kelas bawah. Maria itu kan bukan siapa-siapa. Habel pernah memberikan korban yang berkenan. Dia memberikan sebuah korban yang dengan iman dia naikkan itu, dan Tuhan suka. Setelah itu dia mati dibunuh. Abraham pernah memberikan korban terbaik sepanjang masa. Dia memberikan anaknya yang satu-satunya yang adalah sebuah anak perjanjian. Seandainya teman-teman tahu di kitab orang-orang jujur, cerita selanjutnya adalah Sarah itu pergi ninggalin Abraham. Mereka pisah rumah. Makanya ketika Sarah mati, Abraham harus berjalan sekian perjalanan untuk menguburkan Sarah. Ditinggal sama istrinya karena istrinya marah kenapa dia ngorbanin Ishak. Elia setelah dia menyembelih 450 nabi Baal, setelah KKR-nya gol, semua nabi Baal dukun dihabisi, setelah itu dia feeling lonely. Rubahnya mulai mengembuskan. Rubah perusak para penyedia hidangan terbaik ini mulai dia menghembuskan, engkau lonely. Dia tiba-tiba merasa kesakitan, depresi, sampai mau minta mati. Ketika Daud tadi yang saya cerita, 7 setiap kali 6 langkah kasih korban, 6 langkah kasih korban, dan itu nilainya miliaran. Perjalanannya luar biasa. Setelah itu yang dia dapat apa? Cemooh dari keluarga. Gak ada keluarganya yang bangga dengan dia. Pernah gak engkau sekuat tenaga melayani Tuhan, pulang ke rumah, yang engkau terima justru sebaliknya. Pengikutanmu akan Tuhan terus-menerus dicemooh bahkan oleh orang-orang terdekat. Salomo ketika dia mentahbiskan bait Allah yang termegah, termahal, terdahsyat sepanjang masa, ujungnya bukan sebuah ucapan syukur bahwa dia tuh sangat ajaib Tuhan berkati. Ujungnya terus-menerus berkata, sia-sia usaha menjaring angin, sia-sia semuanya sia-sia. Sangat menyedihkan. Dan Maria ketika dia sudah mengurapi kaki Yesus, dia berikan seluruh selnya di kaki Yesus, ditinggal mati. Kadangkala teman-teman pemberi anggur manis, engkau tidak melihat hasilnya mungkin. Bahkan para pendahulu berkata, kami menunggu kalian kok supaya semuanya tergenapi. Kami bahkan belum lihat hasil di zaman kami. Tapi jangan berhenti penyedia anggur manis. Ngomong ke sebelahnya, jangan berhenti beri anggur manis buat Tuhan. Ngomong ke sebelah kanan dan kirinya. Mau rubah dalam bentuk apapun, nyalakan anggur manismu lebih menyala lagi sampai semua rubah-rubah itu terbakar habis dan gak berani mendekati kita. Amin. Kita akan masuk ke orkestra. Bedanya tadi udah jelas ya. Kalau yang anggur manis bisa secara personal, tapi kalau orkestra seringkali itu harus melibatkan sangat banyak orang. Cuman 2 contoh yang saya kasih di sini. Setelah ini dilanjutkan Karolis. Orkestra Niniwe yang pertama. Ini bahkan unik dan ajaib sampai binatang, bayi, anak-anak itu ikut. Satu bangsa ikut. Dan
orkestra yang tepat dan sangat kuat itu bahkan bisa membuat Tuhan changing plan, merubah rencana dan menyesal. Alkitabnya mencatat Tuhan menyesal. Tuhan mungkin sudah mau menumpahkan dan membinasakan bangsa ini. Teman-teman mau tahu ini bangsa ini jahat banget. Ini bukan bangsa yang baik-baik aja kejahatannya biasa, enggak. Ini bangsa yang sejahat mungkin sekian kali lipat dari teroris. Saya baca sejarahnya, mereka kaya, mapan, dan sangat sadis. Kenapa Yunus itu malas ke sana? Sekeluarga Yunus semua itu dibantai sama bangsa ini. Ini bangsa yang jahat. Tapi ketika sebuah hembusan roh Allah, teman-teman jangan takut, jangan pusing. Orkestra gimana ya? Kalau roh Allah itu berhembus, ini loh satu bangsa. Dalam satu kali mereka menaikkan pertobatan, orkestra pertobatan, itu satu bangsa bertobat. Bahkan sampai jajaran pemerintahannya mengoyakkan bajunya dan mengenakan kain kabung, meratap minta ampun. Ini benar-benar sampai binatang, ikan-ikannya, anjing piaraannya, ayam, bebek, semua puasa, semua meratap. Dan dampak sebuah orkestra itu bisa sangat masif untuk satu bangsa. Engkau mau seluruh Bali dilawat Tuhan, engkau mau seluruh Pulau Jawa dilawat Tuhan, engkau mau seluruh Indonesia dilawat Tuhan. Ada orkestra-orkestra yang Tuhan nantikan. Dan itu harus melibatkan sangat banyak orang. Itu harus melibatkan sangat banyak elemen. Mungkin itu unity-nya gereja-gereja. Mungkin itu malam pujian penyembahan yang diikuti bahkan dari pelacur, anak jalanan, dari mereka yang baru mungkin dari tahanan penjara baru keluar, orang pesampah masyarakat. Itu akan jadi sebuah orkestra yang tiba-tiba membuat wajah daerah itu pasti berubah. Kalau belum bisa melibatkan petinggi-petinggi, grablah mereka yang di bawah. Para pemulung, para orang-orang yang mungkin lapis kesekian di masyarakat. Itu kenapa makanya kita terus turun ke jiwa-jiwa. Begitu kita bisa menaikkan orkestra dari sebanyak mungkin orang yang mengucap syukur, kita bantu, kita perlengkapi, kita tolong. Itu mengubah wajah satu daerah, saudara. Dan ayatnya berkata dengan sangat jelas, ketika Allah melihat perbuatan mereka itu, yakni bagaimana mereka berbalik dari tingkah lakunya yang jahat, maka apa? Menyesallah Allah. Sebuah orkestra yang tepat, kuat, itu bisa membuat satu bangsa itu berubah nasib dan destininya. Walaupun tuntutannya udah jelas, bangsa yang jahat harus dibinasakan, tapi satu orkestra ini merubah satu bangsa. Ini orkestra yang kedua yang agak lucu. Saya bertanya-tanya juga dengan Tuhan. Orkestranya Nuh. Tuhan, Nuh bikin apa Tuhan sampai engkau tertarik dengan hidupnya? Ini adalah orkestra maraton, Tuhan bilang. Gak dalam sehari. Untuk dia nyiapin panggungnya aja 100 tahun. Bahtera itu dibangun kurang lebih dari catatan Alkitab dan sejarah itu 100 tahun. Dan nilainya itu sangat mahal, dari kayu, jenis kayu dan segala macam. Persiapannya aja 100 tahun. Dan teman-teman mau tahu yang dia ajak orkestra itu siapa? Para binatang. Yang gak ngerti bilang terima kasih, yang gak ngerti bersihin kotorannya sendiri, yang kalau lapar gigit. Tapi hari itu Tuhan bilang, Nuh ini menaikkan orkestra juga dari keluarganya, dan juga memberikan anggur manis. Ketika dia mendarat, yang pertama kali dia lakukan adalah membuat mezbah. Dan Tuhan mencium sangat harum di Kejadian 8 ayat 20. Lalu Nuh mendirikan mezbah bagi Tuhan. Dari segala binatang yang tidak haram dan dari segala burung-burung yang tidak haram diambilnyalah beberapa ekor. Lalu ia mempersembahkan korban bakaran itu di atas mezbah. Ini juga sangat ajaib. Kalau Niniwe tadi orkestranya hasilnya adalah satu bangsa diubahkan.
Kalau Nuh itu adalah berkat bahkan sampai ke generasi, bahkan sampai hari ini. Dan persiapannya itu 100 tahun. Alkitab mencatat showtime-nya itu 314 hari orkesternya. Jadi itu hampir setahun. Setahun berapa hari ya teman-teman? 356 ya. Oke, berarti kan ini cukup panjang, berbulan-bulan. 360, hampir 1 tahun. Hampir 11 bulan atau 10 bulan sekian lah, sekian hari. Bayangin Bapak Ibu, 11 bulan atau 10,5 bulan di dalam bahtera. Hari itu gak ada Netflix. Nuh gak bisa di bahtera sambil nonton drama Korea, gak bisa. Nonton YouTube gak bisa. Mau tahu siapa yang dia atur, or siapa yang diatur sama Nuh? Slide selanjutnya. Cukup banyak ternyata yang diatur sama Nuh. Slide selanjutnya. Ini adalah saya benar-benar cari datanya. Ada berapa jumlah binatang di kapal bahtera Nuh? Ada 3.700 binatang mamalia. Ada 8.600 jenis unggas, baik itu bebek yang terbang dan segala macam. Ada 6.300 jenis reptil, ular, kadal dan teman-temannya. Ada 2.500 jenis amfibi, kodok dan segala macam yang agak geli rasanya ya kalau amfibi itu. Dan ada manusia. Jumlahnya berapa? 8 dengan Nuh ya. Pak Nuh dengan istrinya, 3 orang anaknya, 3 orang mantunya, semua masuk bahtera ya. Ada 8. Dan yang dia atur itu jenis-jenis begini, yang gigit, yang bau. Seberapa di sini teman-teman engkau sudah memimpin? Boleh angkat tangan? Ini semua. Oke, sedikit ya. Engkau punya komsel atau engkau punya pemuritan? Boleh angkat tangan? Oke, tidak cukup banyak ternyata. Paling enggak kalau engkau seorang suami, engkau keluargamu itulah pasukanmu. Kalau engkau pemimpin komsel, teman-teman komselmu itulah pasukanmu. Ketika engkau memimpin, atau ketika engkau menggembalakan, atau ketika engkau nanti menjadi seorang pemimpin, kadangkala engkau harus menaikkan sebuah orkestra dari orang-orang yang engkau pimpin. Engkau harus menemukan kekuatannya apa, kelemahannya apa, dan munculkan dia kekuatan terbaiknya, dan kalian bersinergi bersama-sama mengerjakan panggilan Tuhan. Tapi kadang-kadang engkau juga digigit. Kadang-kadang engkau diomongin, engkau ditusuk. Kadang-kadang engkau dicibir. Sangat banyak kebinatangan, bau kebinatangan. Atau mungkin, kalau mungkin gak banyak pemimpin di tempat ini, seberapa engkau yang berasal dari daerah yang engkau tahu sangat banyak orang-orang yang mungkin belum bertobat. Kebinatangan-kebinatangan yang membuat mereka nyembah berhala, cinta uang, seks bebas temanmu, kecanduan pornografi. Semua kebinatangan ini bisa gak engkau sentuh? Bisa gak engkau bertekun? Ubahkan setiap mereka sampai engkau benar-benar mengatur orang-orang di sekelilingmu itu jadi orkestra. Engkau mempertobatkan mereka satu demi satu buat Tuhan. Waktunya gak sebentar, bertahap. Bikin bahteranya aja 100 tahun. Di dalam bahteranya 314 hari. Engkau mungkin ngomong, aku udah nginjilin dia, belum bertobat. Coba lagi. Aku sudah muridkan dia, aku sudah mendoakan orang tuaku, belum bertobat. Terus lakukan itu. Sudah 100 tahun belum? Atau sudah 300 hari belum? Jangan berhenti. Ada jenis-jenis orkestra ini rada maraton, rada panjang. Tapi kita lihat berkatnya adalah orkestra Nuh ini menurunkan sebuah perjanjian untuk generasi bahkan sampai hari ini. Ada perjanjian pelangi yang Tuhan turunkan. Bahkan Tuhan berkata, aku tidak akan memusnahkan bumi lagi dengan air bah. Itu berlaku sampai hari ini.
Engkau mau Tuhan menurunkan sebuah perjanjian yang berlaku sampai generasi selanjutnya di bawahmu. Aku gak akan menggoncangkan gempa lagi buat Sumatera, karena aku melihat ada satu kumpulan anak muda yang sungguh-sungguh mewarnai kota dengan orkestra pertobatan demi pertobatan. Itu sangat bisa, teman-teman. Kalau tiba-tiba Tuhan melihat ada sekumpulan anak-anak Papua keriting hitam manis dengan suara sangat luar biasa, tidak henti-henti menaikkan syukur, masuk ke gereja memberkati, bukan bikin konflik, tapi mulai memperlengkapi gereja-gereja. Tiba-tiba Tuhan akan bilang, aku tidak akan menggoncangkan Papua lagi. Seluruh kekayaannya akan jadi seperti yang kau doakan. Tidak akan lagi dipakai untuk kejahatan atau diperebutkan. Bisa, teman-teman. Orkestra punya kekuatan sedahsyat itu. Cuman masalahnya sekali lagi gak bisa cuman kita sendiri. Engkau perlu bergesekan dengan yang lain. Ini loh Nuh kerjaannya ngurusin para binatang. Tapi sekali lagi Tuhan menantikan orkestra dan anggur manismu. Dan yang terakhir, slide yang terakhir. Sedihnya adalah ketika setelah melewati ini, ayat selanjutnya, persis selanjutnya, dicatat bahwa Nuh menjadi petani. Ini persis ayat setelah Tuhan memberkati. Dialah yang mula-mula membuat kebun anggur. Setelah ia minum anggur, mabuklah ia dan ia telanjang dalam kemahnya. Setelah engkau berjalan ikut Tuhan dengan sangat ajaib, Tuhan memberikan perjanjian, Tuhan memberikan berkat. Jangan engkau minum anggur yang bukan jadi bagianmu, bahkan apalagi sampai mabuk. Ketika tiba-tiba kotamu dilawat Tuhan, terjadi revival besar-besaran, engkau mulai minum anggur itu buat dirimu sendiri. Ini berbahaya. Betul Tuhan menurunkan berkat buat generasi, tapi juga dari sisi iblis, ketika engkau mulai minum dan hirup anggur itu untuk dirimu sendiri, engkau bikin orkestra supaya dipuji orang, engkau bikin anggur naikkan anggur manis dan sedikit-sedikit lapor ke pemimpin minta pujian. Engkau posting ngasih makan ke orang, fotonya nasi bungkusnya 10, fotonya 40. Terlalu banyak anggur manis yang engkau hirup. Jangan berhenti jadi penyedia anggur manis, tapi ketika orkestramu sudah sangat dahsyat, jangan engkau hirup itu buat dirimu sendiri. Amin, saudara. Amin. Saya mau undang Rolis untuk melanjutkan.